Pemirsa, lalu ada target investasi yang belum tercapai tahun 2024 dan apakah menteri yang baru mampu merampungkan target hanya dalam masa 2 bulan kerja? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Departemen Ekonomi CSIS, Yose Rizal Damuri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yose. Pagi Pak Yose. Ya, selamat pagi. Pak Selamat Yose, pagi. legasi apa nih yang akan ditinggalkan Bahlil selama masa jabatannya sebagai Menteri Investasi? Ya, saya pikir Pak Bahlil sudah cukup berhasil untuk mengangkat investasi Indonesia sesuai dengan target-target yang ada ya. Walaupun masih banyak sekali catatan-catatan yang bisa kita bahas ketika kita melihat investasi Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini. Ya, contohnya adalah bagaimana investasi kita sekarang ini terkonsentrasi kepada beberapa bidang saja, ke beberapa sektor saja, yaitu sektor-sektor yang sifatnya lebih banyak tergantung dari natural resources ataupun juga sektor-sektor yang memang sifatnya kurang tradable, sifatnya misalnya lebih banyak untuk ke dalam negeri saja seperti sektor pembangunan sektor-sektor utilitas. Nah, berbagai sektor-sektor tersebut membuat adanya konsentrasi di dalam investasi. Selain itu kita juga melihat bahwa investasi yang masuk ke dalam negeri selama ini itu cenderung bersifat padat modal dan tidak bisa diandalkan untuk menjadi penggerak penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Nah, PR-PR seperti ini menjadikan investasi kita menjadi lebih bermutu dan lebih terdiversifikasi, serta juga di samping juga mencapai target-targetnya. Ini menjadi persoalan yang masih perlu diselesaikan ke depan-depannya oleh menteri baru ataupun juga oleh pemerintahan baru yang akan mengambil alih pemerintahan pada bulan Oktober mendatang. Dengan PR yang seperti itu, kemudian juga ada reshuffle seperti ini, menterinya baru, apakah ini artinya sentimen apa yang timbul di dunia usaha khususnya bagi investor? Saya pikir agak sulit ya untuk mengharapkan satu breakthrough di dalam waktu 2 bulan. Apalagi kemudian kalau kemudian ada aturan-aturan atau regulasi-regulasi baru yang dikeluarkan pada saat ini, itu mungkin bisa dikatakan malah mungkin membuat tingkat kepercayaan itu makin melemah. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui apakah nanti ketika pemerintahan baru kebijakan-kebijakan yang sama masih akan diterapkan atau tidak. Apakah belum ada jaminan apakah peraturan-peraturan yang baru akan dikeluarkan misalnya itu akan terus berlanjut di pemerintahan baru mendatang. Nah, kondisi ini kan kondisi sekarang ini kan seperti yang bisa disebut sebagai kondisi lame duck ya, di mana permasalahan kebijakan-kebijakan itu diharapkan tidak akan bertahan lama, mungkin saja akan diganti oleh pemerintahan baru mendatang. Walaupun narasi yang selama ini dibawa itu adalah narasi keberlanjutan, kita sebenarnya masih belum tahu keberlanjutannya sampai seberapa tinggi, sampai seberapa jauh keberlanjutan tersebut akan diimplementasikan. Nah, di sini makanya kita perlu hati-hati juga di pemerintahan yang sekarang, mungkin perlu hati-hati jangan sampai membuat kebijakan-kebijakan baru ataupun regulasi-regulasi baru yang mungkin tidak bisa diterima oleh pasar karena dianggap ini belum tentu akan dilanjutkan di pemerintahan yang berikutnya. Pak Yose, ada pesan yang disampaikan Pak Bahlil, yaitu untuk menuntaskan realisasi investasi di Indonesia sebesar 1.650 triliun, tapi yang baru tercapai 50%. Apa bisa Menteri Investasi yang baru dengan masa jabatan pemerintahan Jokowi yang tinggal 2 bulan mencapai target tersebut? Ya, kelihatannya sih mungkin agak sulit ya, tapi seperti yang tadi saya katakan, mungkin permasalahannya yang lebih
mendasar itu bukan lagi hanya target investasi saja. Kita menginginkan juga investasi yang sifatnya lebih bervariasi. Kita menginginkan juga investasi yang juga menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar, yang cukup mampu. Untuk hal kedua ini misalnya saya bisa memberikan statistik di sini, di mana pada tahun 2015 1 triliun investasi di Indonesia itu bisa menghasilkan kira-kira sekitar 4.000 lapangan pekerjaan. Tapi pada sekitar belakangan-belakangan ini 1 triliun rupiah investasi di Indonesia hanya menghasilkan sekitar 1.200 sampai 1.500 lapangan pekerjaan. Nah, hal ini menjadi PR yang lebih besar sebenarnya dibandingkan hanya mengejar target investasi saja. Nah, tapi kembali lagi ke pertanyaan apakah target investasi itu tercapai, tentunya sulit ya untuk kita bisa capai seperti itu, dan kita sebaiknya memang tidak hanya membuat berbagai target-target ini hanya dalam masa pemerintahan sekarang ini, tetapi juga yang lebih penting adalah bagaimana membuat ekosistem yang lebih baik agar investasi di masa pemerintahan yang akan datang ini juga bisa menjadi lebih baik dan sesuai dan mempunyai kualitas yang lebih tinggi lagi. Tapi Pak, kalau kita lihat sekarang trennya adalah padat modal. Kalau sudah ekosistemnya sudah baik, apa yang perlu dilakukan lagi agar bisa terus mendatangkan investor ke Indonesia? Ya, salah satunya tentunya dengan membuat iklim investasi yang lebih baik ya, iklim investasi dan iklim dunia usaha yang lebih baik. Seperti kita sudah bahas selama bertahun-tahun bahkan mungkin puluhan tahun, salah satu kelemahan di Indonesia ini adalah kurangnya kepastian hukum, kurangnya kepastian kebijakan di berbagai area-area ataupun juga sektor-sektor usaha, di mana sektor-sektor usaha itu sering sekali juga mempunyai kebijakan-kebijakan yang berubah-ubah. Kebijakan itu bisa berubah secara mendadak tanpa adanya konsultasi yang cukup. Nah, berbagai kepastian-kepastian regulasi dan hukum ini menjadi penting untuk tetap terus diusahakan menjadi lebih baik. Kemarin ini sebenarnya reformasi yang diusahakan oleh Presiden Jokowi atau pemerintahan Presiden Jokowi itu sudah mempunyai spirit yang cukup baik ya, dengan berusaha menciptakan kepastian yang lebih tinggi. Sayangnya ketika implementasinya berbagai upaya-upaya tersebut ya belum bisa dijalankan secara maksimal. Contohnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang memang mempunyai spirit yang cukup tinggi, semangat yang cukup tinggi untuk memperbaiki iklim investasi, dunia usaha, tetapi kemudian di dalam implementasinya ternyata tidak memberikan hasil yang baik karena memang terdeviasi dari berbagai tujuan-tujuan yang ada, dan sering sekali juga mungkin dijadikan alat untuk berbagai upaya-upaya aktivitas-aktivitas yang cenderung bersifat rent seeking atau rente ekonomi. Berarti kurangnya kepastian hukum dan juga regulasi. Pak, di sisa 2 bulan ini, Pak Rosan Ruslani, Menteri Investasi yang baru, bagaimana caranya bisa menggait investor mengingat sangat banyak proyek ke depannya nih untuk pemerintahan baru, kemudian juga proyek IKN, kurang lebih seperti apa, Pak? Ya, apa yang bisa dilakukan mungkin saat ini hanyalah tadi saya sudah sebutkan, yaitu memberikan fondasi untuk pemerintahan baru yang mendatang. Mudah-mudahan memang Pak Rosan juga akan menjadi Menteri Investasi di pemerintahan yang berikutnya ya, sehingga ini bisa berjalan lebih smooth lagi. Berbagai fondasi yang memang yang akan dipersiapkan itu akan juga dibawa ke depannya. Dan ini tentunya menambah kepastian, menambah certainty di dalam dunia usaha Indonesia. Yang kedua, yang mungkin memang masih bisa dilakukan
oleh Pak Rosan saat ini dan sangat visible sekali itu adalah meningkatkan promosi investasi Indonesia. Kita tahu bahwa promosi investasi ini sangat penting sekali untuk membuat citra Indonesia itu di dalam dunia usaha global menjadi lebih baik. Tapi tentunya ini harus dilakukan secara sangat cepat dan juga sangat masif sehingga bisa merubah persepsi investor dunia. Baik, artinya regulasinya semoga jangan tidak berubah-ubah ya agar investor ini mau terus masuk ke Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas Pak Yose. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.